karena harapannya tentu ke depan teman-teman humas dari wilayah, dari cabang yang kemudian akan salah satunya mensuplai berita-berita yang ada, konten-konten yang ada di websitenya FLP gitu ya, sehingga nanti insya Allah websitenya FLP bisa lebih bergairah dengan kegiatan-kegiatan teman-teman semuanya yang ada di beberapa wilayah gitu ya. Mohon izin untuk saya share screen ya. Sudah siap keluar ya? Sudah terbacakah? Baik, kita akan langsung saja untuk berbicara soal teknik reportase dan pembuatan press release ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Eni Widyastuti, salah satu dari tim Humas BPP yang kebetulan nanti ke depan akan berkolaborasi dengan Mbak Evita dan juga teman-teman semuanya, khususnya di websitenya FLP sendiri gitu ya, hingga nanti ke depan harapannya berita-berita yang ada di FLP, di websitenya FLP akan bisa disuplai oleh teman-teman semuanya. Ini kurikulum vitae saya. Kemudian sebagai awalan kita kemudian akan bertolak dari kenapa sih Humas menjadi salah satu pihak yang ke depan akan banyak berhubungan dengan website kita gitu ya. Karena memang Humas itu kan tugasnya menjembatani antara organisasi dengan masyarakat ataupun dengan publik gitu ya. Sehingga harapannya ke depan fungsi Humas itu tidak sekedar kemudian membangun reputasi positif gitu ya ataupun nama baik organisasi, tapi juga harapannya ke depan Humas itu membantu bagaimana caranya agar FLP ke depan itu bisa lebih dipercaya gitu ya dan mampu mencapai tujuan organisasi itu didirikan. Kita berharap teman-teman yang ada di Humas semuanya kita bisa berkolaborasi agar ke depan lembaga ini akan semakin dipercaya masyarakat gitu ya, reputasinya semakin positif dan juga karya-karya kita di FLP itu akan semakin terpublikasikan dengan baik gitu ya. Nah, singkatnya Humas itu kan sebagai corong organisasi, sehingga memang salah satu dari tugasnya seorang Humas itu mendokumentasikan semua kegiatan, baik berupa berita maupun press release, kemudian foto-foto kegiatan teman-teman yang ada di wilayah dan cabang, maupun berupa video dokumentasi ya. Sebenarnya kalau bicara soal press release gitu ya, saya yakin mungkin di antara teman-teman semuanya sebenarnya sudah terbiasa gitu ya, mungkin membuat press release dan sebagainya. Tapi malam hari ini mungkin kita sharing aja gitu ya ke depan agar kolaborasi nanti kita antara pusat dengan cabang itu bisa semakin baik ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, press release itu kan sebuah informasi ya, yang tulisan yang itu dibuat oleh sebuah lembaga untuk ditujukan kepada masyarakat sebagai sarana promosi untuk meningkatkan citra lembaga ya. Dan biasanya press release itu selain dipublikasikan di website lembaga itu sendiri, harapannya kemudian press release itu bisa dikirim ke media, baik media cetak, media online gitu ya. Bahkan untuk saat ini tentu saja dengan dipublikasikan di media sosial ya. Sehingga press release ini menjadi salah satu item yang sangat-sangat penting dan harapannya setiap Humas itu sudah terbiasa gitu ya untuk membuat press release. Nah, untuk kemudian seorang Humas bisa membuat press release, ada satu hal yang harus kita ketahui tentang teknik reportase. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat press release. Semuanya berawal dari kegiatan reportase ya. Bagaimana seorang Humas ya, seorang reporter itu kemudian mengumpulkan data dan fakta di lapangan terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ataupun mungkin sebuah karya yang dihasilkan yang kemudian akan dipublikasikan ya. Intinya sebenarnya reportase itu kan bagaimana kita kemudian mengumpulkan fakta-fakta sehingga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan 5W1H ya, untuk kemudian itu kita olah sedemikian rupa sebagai bahan penulisan berita. Jadi bisa dikatakan tidak jauh beda ya antara press release dengan berita yang sering kita baca di media itu.
tidak jauh beda, cuman biasanya kalau press release kemudian ada nuansa promosinya lebih kuat lagi. Ya. Nah, biasanya etika reportase itu ada cukup banyak ya. Tentu saja kalau misalkan seorang reporter, seorang jurnalis, maka dia harus mematuhi kode etik jurnalistik dan sebagainya. Cuman untuk kita ya, singkatnya, karena kita di Humas ya, paling enggak kita harus mengusahakan agar press release yang kita buat itu cover both side ya. Artinya adil bagi semua pihak yang menjadi objek berita kita. Bagaimana ketika kita membuat press release, misalkan kita menginformasikan sebuah kegiatan talkshow, misalkan teman-teman di wilayah, kita usahakan ketika kegiatan itu sudah berlangsung dan kita membuat press release-nya, maka pernyataan-pernyataan dari narasumbernya itu kita upayakan bisa kita keluarkan semuanya gitu ya. Kemudian di sana juga kita tentu saja tidak boleh memanipulasi fakta. Jadi yang namanya berita, yang namanya press release gitu, kita usahakan sesuai dengan fakta yang ada itu seperti apa. Karena dalam berita kita tidak boleh sama sekali, bahkan bisa dikatakan haram hukumnya gitu ya, menyampaikan sesuatu yang bukan fakta gitu ya. Dan tentu saja ketika kita akan membuat sebuah berita, membuat press release, kita harus melakukan cek dan recheck terkait kebenaran dari fakta yang kita buat ya. Kemudian secara teknik gitu ya, untuk reportase itu kan ada 3 hal. Ini mungkin teman-teman yang sudah di jurnalis itu sudah sangat memahami hal ini. Yang pertama tentu saja wawancara ya. Bagaimana kita bertanya langsung untuk menggali sebuah informasi secara lebih mendalam ke narasumber ya. Misalkan dalam sebuah teman-teman mengadakan kegiatan muswil misalkan, maka seorang humas bisa wawancara dengan ketua, misalkan ketua terpilih ya, untuk mengetahui bagaimana visi misinya, apa program-programnya ke depan gitu ya. Halo? Slide-nya belum jalan itu, Mbak. Oh, belum. Sebentar. Sudah terlihat belum ya, Mbak? Mbak Wiwi? Udah, teknik reportase. Oh iya. Oke, kita sampai ke teknik reportase. Yang pertama wawancara gitu ya. Jadi ketika misalkan dalam di sebuah wilayah ada kegiatan tertentu, kemudian seorang humas dia bisa melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang akan digali lebih lanjut informasinya. Misalkan ada pemilihan ketua wilayah baru, maka seorang humas bisa setelah ketua terpilih ya bisa wawancara untuk tahu lebih mendalam tentang program-programnya ke depan seperti apa gitu ya. Atau bisa juga untuk bahan-bahan berita, bahan-bahan press release itu bisa melalui observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atau melihat ya, hadir langsung di tempat acara ya. Di sana seorang humas itu bisa membuat press release berdasarkan apa yang dia lihat langsung di lapangan ya. Ketika misalkan ada di wilayah ada kegiatan seminar atau webinar gitu ya, bisa seorang reporter itu seorang humas gitu ya, tidak harus wawancara dengan si narasumber, tapi cukup dengan apa yang disampaikan oleh si narasumber itu, yang kemudian kita olah sedemikian rupa sampai itu kita bisa membuat sebuah press release gitu ya. Dan yang ketiga, bisa saja bahan dari press release itu berupa riset dokumentasi gitu ya. Dari fakta-fakta yang kita kumpulkan itu yang akan menguatkan fakta yang sudah ada, menguatkan dari hasil observasi kita, menguatkan hasil wawancara kita, sehingga data yang kita sampaikan itu akan lebih kuat. Nah, biasanya di dalam press release itu yang sering kami dapatkan gitu ya, kalau dulu di media itu model penulisannya seringnya adalah berita langsung ya, berita strike news ya. Yang itu kalau strike news itu kan berita yang kaidahnya memenuhi 5W1H tadi tentang apanya gitu ya, kegiatan apa, kemudian siapa yang menyelenggarakan, di mana, kapan gitu ya. Ini sesuatu yang sudah sangat-sangat sering kita kenal gitu ya. Mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana kegiatan itu berlangsung. Jadi ketika kita membuat sebuah press release, harapannya pertanyaan 5W1H ini harus terjawab semuanya di sana ya. Biasanya untuk press release itu bagian kita menggunakan teknik ini ya, piramida terbalik ya. Jadi judulnya kita usahakan judul yang paling menarik gitu ya. Kemudian teras beritanya sebagai pembuka berita kita upayakan adalah hal-hal yang menurut kita paling menarik dari kegiatan tersebut gitu ya.
misalkan ada sebuah seminar gitu ya, maka bisa jadi yang kita yang kita jadikan judul itu bukan seminarnya, tapi isi dari seminar itu apa, baru nanti disampaikan bahwa hal itu disampaikan saat berlangsung seminar literasi tentang apa misalkan. Jadi piramida terbalik ini menjadi salah satu teknik penulisan press release yang sering kita lakukan gitu ya, bagaimana kita membuat press release yang membuat media itu semakin tertarik, oh judulnya sudah menarik, kemudian teras beritanya atau lead-nya, paragraf paling awal itu membuat orang ingin membaca lebih lanjut. Dan semakin ke bawah, biasanya kalau piramida terbalik itu semakin tidak penting, sampai hal-hal yang sebagai pendukung dari press release tersebut ya. Nah, biasanya dalam penulisan press release itu, selain kita menginformasikan tentang kegiatannya ya, kita juga menginformasikan tentang organisasi kita, karena memang sebagai sarana promosi gitu ya. Biasanya di bagian-bagian bawah bisa saja kemudian kita sebutkan kalau misalkan itu ditujukan ke media ya, siapa sih FLP gitu ya, program-programnya apa dan sebagainya, itu bisa kita sampaikan di press release tersebut gitu ya. Ketika itu kita sebagai pengenalan awal. Nah, ketika kita menulis press release ya, tadi biasanya kan kita berupa berita straight news ya, berita langsung. Itu berita yang sifatnya pemaparan langsung ke titik persoalannya, sehingga memang biasanya beritanya ringkas, jelas, lugas gitu ya. Bahasanya bahasa cenderung formal dan tidak bertele-tele. Kalau misalkan kegiatan malam ini misalkan Humas BPP FLP mengadakan training jurnalistik misalkan seperti itu. Jadi langsung persoalannya apa sih, apa yang akan disampaikan oleh Humas kepada media tersebut gitu ya. Kemudian selain bentuk straight news, biasanya juga press release itu bisa kita tulis dalam bentuk feature ya. Nah, harapannya ke depan teman-teman Humas selain menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah, itu juga bisa membuat feature tentang personalnya ya. Misalkan ada anggota FLP wilayah yang dia berprestasi habis memenangkan lomba tertentu gitu ya, itu bisa dibuat feature. Kemudian nanti dikirim ke Humas BPP untuk diupload di website FLP gitu ya. Jadi bentuk penulisannya feature. Nah, kalau feature itu memang lebih mengedepankan sisi humanis ya. Dia hal-hal yang sifatnya human interest ya. Tidak lagi 5W1H itu tidak harus selalu berada di paling atas gitu ya. Bisa jadi yang kita tonjolkan itu lebih ke prestasinya atau kemudian sisi kemanusiaan apa yang akan kita angkat yang menurut kita paling menarik, baru sampai ke bawah ya, semakin ke bawah gitu ya. Nah, untuk feature itu lebih mengedepankan tentang ini ya, tentang informasi human interest-nya, bukan yang soal waktu kejadiannya. Beda kalau straight news. Kalau straight news, berita langsung, itu yang paling utama waktu kejadian. Semakin cepat, semakin baik. Ya. Tapi kalau feature, itu bisa saja peristiwanya misalkan sudah seminggu yang lalu gitu ya, baru kita buat beritanya, baru kita kirim. Itu tidak masalah ya. Walaupun memang tetap semakin cepat juga semakin baik gitu ya. Tapi kalau feature itu tidak terlalu terikat dengan waktu gitu ya. Karena kita memang lebih mengarah sisi lain dari sebuah berita ya. Kemudian terkait feature itu, ciri umumnya itu dia tentang berita kisah ya, tidak mengutamakan waktu, kemudian lebih menekankan aspek kemanusiaan ya dari fakta yang diliput. Nah, struktur penulisannya itu tadi ya tidak menggunakan piramida terbalik ya. Tapi biasanya justru hal-hal yang di atas, sesuatu yang membuat seseorang terharu, misalkan sedih dan sebagainya, baru semakin ke bawah nanti disampaikan bahwa itu terjadi pada momen apa, itu nggak masalah ya. Itu tentang feature, dan biasanya pemaparannya lebih deskriptif, bisa melalui tentang sosok seseorang gitu ya, tentang lembaga, itu nggak masalah ya tentang feature itu. Jadi ke depan harapannya teman-teman Humas wilayah nanti bisa menginformasikan beberapa hal yang itu bisa dikirim ke websitenya FLP. Bisa tentang kegiatan wilayah atau cabang yang dilaksanakan ya. Bisa tentang profil dari anggota yang berprestasi yang itu bisa diulas lebih mendalam, atau ketika teman-teman misalkan ada
buku baru yang bisa diterbitkan itu bisa dikirim juga. Jangan lupa untuk menyertakan resensi dari buku tersebut sehingga teman-teman di wilayah lain bisa ikut membacanya ya, resensinya gitu ya. Itu teman-teman kalau secara singkatnya sebenarnya materi tentang press release ini ya. Seperti itu. Jadi bagaimana seorang humas itu bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah untuk disampaikan kepada halayak ramai dan nanti salah satunya melalui websitenya FLP. Nah, selain websitenya FLP, harapannya teman-teman humas itu juga punya ini apa namanya kerjasama gitu ya dengan media-media lokal, media-media yang ada di daerah ya untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan FLP. Ya. Saya kurang paham gitu ya. Biasanya setiap daerah atau setiap media itu kan punya parameter tersendiri terkait press release yang dimuat itu seperti apa gitu ya. Saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu teman redaktur yang ada di media yang sekarang sudah cukup besar itu. Ini sih, ada sekarang media yang ketika dia tidak membayar gitu ya, itu press release-nya itu diabaikan ya, kurang diperhatikan ya. Tapi kalau misalkan membayar sekaligus sebagai iklan editorial itu biasanya kemungkinan press release-nya untuk dimuat itu lebih besar. Tapi tidak semua media seperti itu gitu ya. Mungkin karena sekarang yang kebetulan yang saya ngobrol dengan teman saya itu lot untuk ininya apa namanya pemberitaannya sudah sangat-sangat tinggi gitu ya, sehingga memang hanya press release yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat penting itu yang bisa diinformasikan. Kalau tidak, maka tadi ya pilihannya adalah yang membayar gitu ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Nanti mungkin lebih banyak kita diskusi saja terkait pembuatan press release ini. Intinya bagaimana seorang humas itu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah, bisa melalui teknik wawancara atau tadi ya langsung menginformasikan kegiatan tersebut ya didukung dengan riset data dan sebagainya sehingga bisa menjadi bahan untuk bisa dimuat di websitenya FLP. Nah, nanti ketika teman-teman sudah membuat press release-nya, nanti bisa di-email ke tadi ya flp.or.id@gmail.com. Nah, biar saya sama Mbak Evita tahu kalau misalkan ada teman-teman yang mengirim email karena kebetulan juga kami tiap hari tidak selalu memantau emailnya FLP gitu ya. Nanti bisa disambung ke WA ya, baik WA saya yang 081567 atau WA-nya Mbak Evita ya. Sehingga nanti kita bisa berbagi kira-kira yang kemudian akan mengupload di websitenya FLP itu siapa. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga nanti ada banyak manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Wiwi. Iya, Masya Allah, terima kasih materinya yang padat dan jelas ini ya. Ini Mbak ini agak cepat menjelaskannya, jadi nanti teman-teman di-share aja PPT-nya biar bisa lebih detail bacanya. Silahkan kalau yang ingin bicara di raise hand mungkin nanti dibagikan di grup materinya. Oke, Mbak Lila dari cabang mana? Silahkan yang sudah raise hand, perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore saya masuk, Mbak? Masuk, jelas. Oke. Nama saya Lila dari FHP Jogja. Saya ingin nanya, Mbak, kalau sebenarnya rilis itu apakah benar-benar harus dalam bentuk berita yang sudah jadi atau lebih banyak semacam kronologis kejadian sehingga nanti biarkan editor atau redaktur maksudnya atau medianya sendiri yang nanti mengolah beritanya gitu. Atau memang sudah jadi berita utuh sehingga mereka tinggal memuat aja atau gimana? Kalaupun berita utuh, apakah mereka akan memuat utuh atau dipotong-potong juga gitu? Terus pertanyaannya, Mbak. Oke. Langsung saya jawab atau gimana Mbak Wiwi? Langsung dijawab aja. Oke, satu-satu ya. Jadi kalau pengalaman saya dulu, kebetulan saya di Solo Pos itu 10 tahun ya. Ketika ada rilis yang sudah jadi dan kita tinggal mengetik ulang ya, atau bahkan tinggal ngedit sedikit itu tentu akan sangat-sangat kita minati gitu ya. Kita sangat senang ketika rilis yang sudah
dibuat oleh teman-teman humas itu sudah jadi, sehingga kita kadang-kadang tinggal mengedit sedikit sudah langsung jadi gitu ya, seperti itu. Nah, soal kronologi itu dan rilis itu biasanya memang tempatnya sangat terbatas ya, karena untuk bisa dimuat di media ada banyak faktor ya yang mempengaruhi, ketersediaan halaman gitu ya, iklannya hari itu banyak atau tidak gitu ya, dan sebagainya, termasuk terkait ini apa namanya, penting atau tidaknya suatu kegiatan ya, atau siapa yang mengadakan kegiatan tersebut itu juga tidak bisa dipungkiri, itu juga berpengaruh apakah rilis itu akan dimuat atau tidak. Biasanya kalau kita sudah punya kerjasama yang baik dengan teman-teman reporter sebuah media, itu kemungkinan untuk rilis kita diolah lagi itu semakin besar ya. Kadang-kadang kalau memang temanya menarik, itu teman-teman reporter akan kembali menghubungi si humasnya untuk mengolah berita yang tadi hanya bentuknya rilis mungkin pendek gitu ya, untuk kita buat lagi menjadi berita yang besar gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau sudah jadi bentuk berita itu lebih baik. Gitu ya. Berarti asalkan memang asalkan kita bisa tahu gitu ya, kira-kira dari fakta yang ada di lapangan yang paling menarik apa, sehingga nanti dari media, oh ini memang merilisnya juga menarik, sehingga punya prioritas untuk bisa diterbitkan gitu. Itu Mbak. Berarti ngambilnya terserah. Misalnya kita mau mencitrakan yang mana ya, bukan dari media yang ngambil sudut pandang yang kira-kira menarik untuk mereka gitu ya. Kalau kita yang bikin press release, otomatis kita yang punya kendali untuk mencitrakan yang mana gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, jadi press release itu kan ada dua hal ya. Yang pertama press release yang kita kirim sebelum kegiatan berlangsung. Kalau sebelum kegiatan berlangsung, kita punya harapan si reporter itu akan mendatangi kegiatan kita. Sehingga itu sifatnya memang informatif saja. Misalkan FLP akan mengadakan seminar literasi misalkan. Itu kan kita memberikan press release sekaligus sebagai undangan. Harapannya untuk bisa diliput gitu ya. Tapi kalau ternyata sudah kegiatan kita laksanakan, ternyata si reporter tidak datang ke acara kita, maka tugas humas selanjutnya adalah membuat rilis tentang kegiatan tersebut. Jadi rilis itu ada dua gitu ya, sebelum kegiatan dan setelah kegiatan. Kalau setelah kegiatan berarti tadi memang seorang humas ya, yang dalam hal ini diposisikan sebagai reporter, harus hadir di kegiatan tersebut, sehingga tahu dari fakta-fakta yang ada di lapangan itu yang paling menarik apa, untuk kita jadikan sebagai judul rilis gitu ya, paling enggak, sehingga si media itu tertarik untuk memuat rilis kita gitu. Terima kasih Mbak. Ya. Sudah jelas Mbak Lila? Jelas, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada 3 yang sudah raise hand. Mungkin Pak Agung dulu dari FLP Jatim, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FLP Jatim, nama saya Agung. Akan itu terkait feature ini, Mbak. Itu bagaimana untuk misalnya langkah-langkah untuk menulis feature ini, kemudian sama press release itu berarti beda ya feature tadi ya? Oke. Siap. Kalau dalam ilmu secara teoritis gitu ya, press release itu kan ada 3. Yang pertama basic publicity release ya, yang kedua product release, yang ketiga financial release ya. Kalau financial release itu kan terkait keuangan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sangat besar yang dia ingin diketahui kondisi keuangannya, artinya mungkin keuntungannya sangat tinggi, itu akan membuat financial release. Ini jarang sekali yang mengadakan itu. Kemudian yang kedua, product release itu ketika sebuah perusahaan punya produk baru yang akan di-launching, yang harapannya kemudian produk itu akan dikenalkan kepada masyarakat. Nah, kalau saya mengimplementasikan kita di FLP, maka produk baru itu ya seperti buku baru gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di wilayah, di cabang itu punya ontologi misalkan, atau buku baru apa, ada salah satu anggotanya yang membuat buku baru, bisa kemudian membuat rilis dalam bentuk tadi, produk rilis, bahwa FLP ini meluncurkan buku berjudul apa gitu ya, sertakan juga resensi bukunya. Dan ketika kita mau membuat resensi buku, maka ketika kita kirim ke media harus dikirim juga bukunya gitu ya. Karena bisa jadi dari tim media itu tidak percaya sepenuhnya dengan rilis yang kita buat kalau nggak ada bukti fisik bukunya tersebut. Nah, yang ketiga tadi basic publicity release ya. Jadi rilis yang biasa kita
biasa dikirim ke media itu tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kalau rilis kegiatan itu memang lebih banyaknya strike news karena sifatnya menginformasikan. Kalau kegiatan itu belum berlangsung, tadi yang saya sampaikan itu sekaligus sebagai undangan untuk meliput berita. Tapi kalau kegiatan itu sudah berlangsung, maka kegiatan apa yang paling menarik dari kegiatan tersebut yang kemudian kita olah menjadi berita. Nah, hal seperti itu kalau kita yang membuat dari humas ya, humas lembaga yang membuat itu seringnya memang bentuknya strike news ya. Tapi kalau teman-teman mau mengirim ke web FLP gitu ya, bentuk feature nggak masalah gitu ya, akan sangat-sangat menyenangkan juga. Artinya kita kan mengambil sisi lain dari sebuah peristiwa biar tidak sesuatu yang sifatnya langsung sakot gitu ya. Karena kalau strike news itu kan langsung, hanya sifat hal-hal yang sangat-sangat penting gitu ya. Tapi kalau feature itu bisa jadi hal-hal yang bisa jadi tidak tertangkap oleh banyak orang gitu ya. Kayak misalkan kemarin ketika pemilihan ketua BPP FLP gitu ya, ada salah satu pengurus yang dia mengulas bagaimana haru birunya kegiatan tersebut ya. Bisa jadi itu kan sisi lain dari pemilihan ketua BPP yang itu mungkin tidak tertangkap oleh semua orang gitu. Jadi nggak masalah kalau bentuknya feature itu nggak apa-apa. Tapi kalau dikirim ke media memang lebih banyaknya itu bentuknya strike news gitu. Karena kalau di media itu untuk kemudian dia bisa menayangkan ya suatu berita itu yang diliput oleh si wartawannya itu akan lebih diprioritaskan daripada itu sifatnya rilis gitu. Itu Mas Agung. Semoga cukup jelas. Oke, matur nuwun. Monggo, Mbak Wiwi. Mas Alvin, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di PLP Bogor. Oh, FLP Bogor. Iya, silakan. Ini pembahasannya menarik sih, materinya menarik karena memang kebenaran saya juga ini admin di website yang perusahaan yang saya ini lembaga yang saya kerja di tempat kerja saya. Yang saya pengen tanya sih gini, di website saya yang saya kelola itu ada tiga feature. Satunya press release, terus berita kegiatan sama artikel. Nah, yang saya pengen tahu tuh apa bedanya press release sama berita kegiatan, karena setiap kayak kan saya targetnya seminggu tuh sekali, nggak seminggu berapa kali lah harus masuk atau ke kegiatan. Yang saya perbedaannya berita kegiatan sama press release itu memang katanya berbeda. Nah, kalau menurut Mbak Sri itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Ya. Jadi kalau press release itu kan berita yang dibuat oleh humas ya, atau PR-nya sebuah lembaga atau PR-nya sebuah perusahaan untuk dikirim ke media atau dikirim, kalau misalkan dia punya website sendiri berarti untuk ditayangkan di website dia gitu ya, seperti itu. Sementara kalau berita itu memang biasanya dari media itu sendiri, media yaitu yang kemudian akan menayangkan sebuah berita yang itu bisa kiriman dari press release. Jadi press release dari masyarakat atau dari sebuah lembaga masuk ke tim redaksi di sebuah media. Setelah itu dari tim media itu akan diolah ya, kira-kira press release ini layak untuk dimuat atau tidak. Kalau layak, maka press release itu akan diolah sedemikian rupa baru ditayangkan menjadi bentuk berita gitu ya. Jadi perbedaannya sih seperti itu. Kalau press release itu dari masyarakat gitu ya, atau dari sebuah lembaga, dari sebuah instansi atau perusahaan untuk dikirim ke media. Secara struktur penulisan relatif sama antara press release dengan berita, itu biasanya bentuknya straight news, berita langsung itu. Cuman memang kalau press release itu kan karena dari instansi atau dari perusahaan itu muatan promosinya lebih kuat. Ya, kadang-kadang kalau misalkan kita baca ya, semakin ke bawah nanti akan semakin banyak sekali berita-berita yang sifatnya editorial gitu ya, iklan-iklan gitu ya, untuk semakin menguatkan sebuah produk itu yang kita informasikan itu. Gitu Mas Afif ya. Afif. Makasih. Oke.
Ya, tadi Mbak Justina mau bertanya ya. Tapi udah dijawab, tanya tentang cara mengirim press release ke web FLP. Iya, tapi mau tanya lagi kalau misalnya cabang FLP itu mau kirim press release kegiatan cabang ke FLP or ID itu apakah langsung saja ke Mbak Evita atau lewat humas wilayah? Oke. Kalau menurut saya langsung nggak apa-apa ya Mbak Wiwi ya. Ini kebijakannya. Langsung saja nggak apa-apa Mbak. Nggak harus lewat humas wilayah. Tapi mungkin Mbak Wiwi yang lebih bisa menjawab ini. Iya, salah saya. Kita langsung aja sih. Jadi kalau misalnya di cabang ada kegiatan nggak harus melalui wilayah. Humas cabang bisa langsung mengirimkan ke email tadi yang flp.or.id@gmail.com gitu. Nanti detailnya mungkin kita bisa jelaskan juga ya bahwa misalnya ada ketentuan minimal 400 kata, terus minimal ada 2 foto gitu. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan di chat ya, kenapa akhir-akhir ini berita-berita yang dikirim belum dimuat? Itu karena memang website kita sedang dalam proses maintenance ya Mbak Wiwi ya. Ya, betul. Untuk nanti bisa lebih bagus lagi ini. Ini sedang dioprek sama Mbak Evita ini. Biar lebih cantik. Iya, kalau teman-teman lihat sudah semakin cantik websitenya. Nanti ini akan dipercantik lagi. Oke, Mbak Lila, raise hand lagi, silahkan. Ya, maaf, mau ada pertanyaan tambahan ini yang baru kepikiran. Ya, silahkan. Jadi gini, kalau misalnya rilis itu kan sudah dalam bentuk hard news gitu ya berarti. Kalau misalnya kami kan di FLP Jogja juga mengisi website dengan berita-berita gitu. Kalau misalnya berita itu dimuat di web FLP Jogja kemudian dikirimkan ke mana web FLP pusat gitu ya, terus dikirimkan juga ke media, apakah nggak memungkinkan 3 berita itu bentuknya sama persis gitu? Apakah ini apakah di sebuah rilis itu ada yang namanya plagiasi atau apa gitu, hubungannya kayak gimana? Maksudnya? Oke, siap. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau selama ini pasti seorang humas, seorang PR itu akan membuat satu rilis itu pasti dikirimkan ke banyak media, pasti seperti itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan berita di media-media yang lain itu sama semuanya, nggak apa-apa. Itu nggak ada plagiasi. Kan itu kirim rilis ya. Kalau dulu saya di Solo Pos itu, kalau berita itu rilis, itu biasanya bagian belakangnya ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu sebenarnya sebagai tanda bahwa bukan wartawan si media tersebut yang liputan ke acara gitu ya, tapi itu berita rilis yang berasal dari humas atau PR sebuah lembaga. Gitu. Jadi ada tanda bintangnya kecil di akhir setelah kata terakhir gitu ya, itu ada seperti itu. Itu nggak masalah ya, berita yang sama persis dimuat di 2 media yang berbeda. Nggak apa-apa, gitu. Banyak media juga nggak apa-apa. Okay. Gitu. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mau nanya nih. Iya, monggo Mas Bagas. Ya, dari Sumsel. Ya, makasih Mbak atas kesempatannya. Jadi soal press release, nah kan beberapa media itu mungkin ada yang mau meliput atau memuat rilis kita itu kan setelah kita menjalin MOU gitu Mbak. Nah, tapi beberapanya memang tidak mensyaratkan kerjasama yang demikian. Nah, tapi kadang kami ini ada target gitu, harus dimuat di media. Media itu kan ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu Mbak. Tier 1 contohnya Tribun, kalau di Sumatera itu ada Sumex. Nah, kalau gitu misalkan, kalau berkaca di pusat Mbak, pengalaman diliput media tier 1 itu gimana Mbak? Ada, misalkan kita harus ada advertorial gitu nggak di laman websitenya, atau kita cukup lempar-lempar aja, asal berita itu memang jadi selera media bisa diliput gitu Pak. Makasih Mbak. Yep. Jadi ada banyak sekali faktor yang berpengaruh gitu ya. Kenapa rilis kita itu akhirnya diliput atau tidak. Salah satunya ya, misalkan ketika dulu pengalaman saya di lapangan gitu ya. Kalau dalam satu hari itu kebetulan lagi sepi isu gitu ya. Maka
kegiatan-kegiatan yang bisa jadi ketika itu sedang ramai itu nggak kita liput, itu jadi kita liput gitu ya. Karena kita mungkin lagi bisa jadi kehabisan ide atau ini misalkan teman-teman dulu saya kebetulan di pendidikan ya. Isu perguruan tinggi itu lagi sepi atau mungkin pejabatnya lagi pergi semuanya, dikontak susah gitu ya. Ini ada rilis dari lembaga si A. Walaupun waktu itu misalkan hanya anak-anak TK, kemudian dia latihan memasak, ada cooking day gitu ya, itu kita liput ya. Karena bisa jadi hari itu sedang sepi, sehingga teman-teman wartawan akan datang ke berita-berita yang sebenarnya itu nggak terlalu penting gitu ya. Gitu. Atau yang kedua, berita-berita yang sifatnya editorial. Ya. Jadi kalau dulu kami di Solo Pos, itu lembaga itu akan menjalin kerjasama dengan media, kemudian akan membayar berita editorial. Itu ada tarifnya tertentu. Kalau itu dibayar, ya artinya si lembaga itu ada MOU untuk kerjasama untuk satu berita itu dimuat, pasti nanti akan meminta salah satu reporternya untuk datang meliput kegiatan kita, sehingga nanti beritanya akan muncul. Atau yang sekarang sering terjadi itu ketika sebuah lembaga membeli misalkan setengah halaman atau satu halaman di media cetak ya, untuk kemudian untuk iklan ya, iklan ucapan selamat ulang tahun misalkan. Pasti ketika momen perayaan ulang tahun itu pasti akan diliput. Ya, gitu. Jadi memang ada beberapa faktor. Seperti tadi yang saya sampaikan, baru beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan salah satu teman saya, redaktur di sebuah perusahaan media ternama gitu ya. Dia dengan belak-belakan cerita, sekarang kalau rilis itu dia nggak bayar, nggak kita perhatikan gitu ya. Karena memang begitu banyak sekarang media-media atau lembaga-lembaga yang sudah sadar tentang media, sehingga mereka berlomba-lomba, bahkan untuk mau bayar mahal pun nggak masalah gitu ya. Sehingga karena memang sudah seperti itu, sudah punya nama, sudah punya reputasi, akhirnya yang diprioritaskan yang bayar gitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak semua media gitu ya. Tidak semua media. Dan kalau misalkan kita punya kegiatan yang sangat-sangat menarik, kalaupun kita nggak bayar pun bisa diliput gitu. Seperti itu Mas Bagas. Jadi bisa jadi ya ada faktor keuntungan gitu ya. Ya karena semakin besar medianya semakin bergengsi gitu kan. Iya pastinya. Dan sekarang kan di era digital seperti ini tidak hanya cetak gitu ya, tapi untuk media-media besar sudah juga mulai menawarkan untuk iklan-iklan di media online, dan itu juga sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan kita pingin berita-berita kita dimuat di media online, nanti akan ada ini sendiri gitu ya, hitungan sendiri seperti itu. Baik, Mbak ada tips menjalin relasi dengan wartawan, maksudnya di luar pembicaraan formal gitu, apa yang bisa dijadiin bahan obrolan? Oke, jadi kalau dulu beberapa instansi itu, kalau misalkan ada event, itu biasanya mengadakan jumpa pers ya, jumpa pers untuk mengundang teman-teman wartawan ya, untuk hadir di acara tersebut gitu. Itu menjadi salah satu tips juga untuk kita bisa menjalin kerjasama. Selain itu, yuk kita kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu kita informasikan aja. Kita seharusnya seorang humas, seorang PR itu ya, punya kontak teman-teman wartawan yang bertugas di daerah tersebut ya. Biasanya kan suatu daerah selain wartawan dari media lokal juga ada wartawan dari media-media nasional yang ada di daerah. Itu harus kita punya semua kontak-kontak dari teman-teman wartawan. Walaupun memang biasanya teman-teman wartawan itu ketika ada satu informasi itu akan langsung nyebar ya, karena mereka punya grup sendiri, kita punya grup sendiri. Biasanya satu informasi kita sebar di grup, otomatis semuanya akan kalau misalkan kebetulan tidak ada agenda yang lebih penting, yang lebih menarik, semuanya akan hadir di event kita. Tapi kalau ada agenda yang lebih menarik, kadang-kadang ada salah satu wartawan gitu ya, misalkan dia hadir di tempat lain, tapi juga ingin tentang kegiatan kita, berita tentang kegiatan kita, minta rilisnya, rilis kegiatannya. Makanya tadi seorang humas, seorang PR itu juga punya tanggung jawab untuk membuat rilis setelah acara, bukan hanya rilis sebelum acara. Sehingga memang kehadiran seorang humas di acara yang dilaksanakan itu menjadi penting. Dan jangan nunggu lama-lama gitu ya. Misalkan hari ini ada kegiatan apa di lembaga kita, langsung kita buat rilisnya. Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa itu membuat rilis itu paling 15 menit juga jadi gitu ya. Asalkan kita memang sudah pokoknya unsur 5W1H
benar-benar kita perhatikan, kita olah sedemikian rupa sampai terbentuk sebuah rilis gitu. Kadang-kadang yang terjadi itu kegiatannya sudah seminggu yang lalu baru dikirim gitu. Padahal yang namanya media itu semakin cepat itu semakin baik gitu. Itu Mas Bagas. Ya, baik, terima kasih Mbak udah dijawab. Ya. Kan ada lagi? Oh iya betul, faktor pertemanan dengan wartawan ya yang disampaikan oleh Mbak Yustia itu memang penting banget ya. Jadi memang kita harus menjalin kerjasama, menjalin pertemanan dengan teman-teman wartawan, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu itu dalam tanda kutip kita gampang minta tolong gitu ya, minta tolong untuk diliput dan sebagainya. Gitu. Ini kalau nggak ada, aku mau nanya Mbak ini. Ini Mbak ini sebenarnya kalau di media apa sih TV ya terutama tuh wartawan-wartawannya tuh kayak misalnya meliput kebakaran, terus tiba-tiba dia bertanya ke korbannya gitu, gimana perasaan ibu rumahnya kebakaran gitu. Menurut saya kan itu gimana ya? Apakah seharusnya kan ada kode etik ya untuk wartawan gitu? Artinya ya gimana sih orang lagi kena musibah terus tiba-tiba ditanyain gitu. Nah, apakah wartawan itu apa ya kurang tahu gitu, ataukah demi membuat berita sehingga pertanyaan itu tuh diajukan gitu? Karena kan mengganggu sih ya sebenarnya hal pertanyaan itu gitu. Gimana Mbak ini? Oke. Tadi ya, karena memang kita ketika membuat berita, kadang-kadang kita dituntut untuk membuat sisi lain dari sebuah peristiwa. Sehingga memang kita berusaha nyari-nyari kira-kira yang menarik itu apa gitu ya. Misalkan kayak kemarin berita apa ya? Berita sekarang yang lagi ramai Wadas yang di Purworejo itu ya. Seperti itu kan pasti si wartawan itu tidak fokus hanya di Wadasnya saja gitu ya, tapi tentang masyarakat sekitarnya dan sebagainya itu pasti akan kita kulik lebih jauh lagi Mbak. Gitu. Ya memang karena tadi Mbak semakin human interest ya sebuah berita itu biasanya kemungkinan untuk ditayangkan itu semakin besar. Gitu. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang di televisi mungkin bisa lebih ini ya. Kalau saya mungkin nggak punya pengalaman khusus di televisi ya, karena saya dari awal itu dulu di media cetak ya. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya tuntutan seorang wartawan di media cetak pun dia harus bisa membuat berita dalam bentuk video ya. Seperti sekarang yang di Solo Post itu selain dia harus menulis ya untuk media cetaknya, juga dituntut untuk bisa bentuk berita dalam bentuk video ya untuk Solo Post TV-nya. Kemudian bahkan dia harus bisa membuat sebuah event ya sehingga untuk promosi dan sebagainya gitu. Tuntutannya sekarang multi talent katanya untuk wartawan-wartawan sekarang itu. Kalau yang dia kebetulan punya radio gitu ya, maka juga dituntut untuk bisa ini apa namanya laporan langsung gitu seperti itu juga. Itu Mbak Wi. Oke, terima kasih. Multi talent berarti nanti multi salary juga ya Mbak ini. Iya, biasanya gitu. Ya, HD, Esen silahkan. Ya, terima kasih Mbak Wik ya. Ini kebetulan banget, saya tuh baru kelar nonton serial Netflix yang Jepang ya, The Journalist itu. Ada 6 episode itu menarik ya tentang kisah para kulit tinta di Jepang. Ya, jurnalis yang menelisik, bikin reportase tentang korupsi kayak gitu yang terjadi di apa namanya ceritanya pemerintahan di Jepang gitu ya. Itu kalau saya lihat teman-teman apa sih penggambaran jurnalis atau penyajian berita atau reportase di Jepang rapi banget gitu ya, dari mulai mencari izin untuk wawancara kepada narasumber, kemudian juga pencarian dan pengolahan data yang luar biasa gitu, itu keren banget. Terus
ketika saya kembali ke alam nyata melihat kondisi kita di Indonesia, ya pemberitaannya wah masih kusut gitu kan ya. Karena kan banyak sekali berita-berita itu modalnya buat clickbait dan dari segi 4W 1H-nya juga kurang gitu kan. Itu memang kayaknya sedang mengejala ya Mbak Epi ya, di Indonesia ini tulisan-tulisan yang dibuat wartawan itu terlalu bukan wartawan ya bahasanya ya, baik wartawan ataupun netizen gitu kan ya, yang itu sering terburu-buru gitu ya. Mereka memberitakan sesuatu itu sering terburu-buru sebelum nyampe kesimpulan gitu ya. Nah menurut Mbak Eni sendiri ya, kenapa sih di Indonesia itu kayak gini gitu kan? Dalam menulis berita itu terlalu cepat, selalu yang terdepan, tapi dari konten, isi dan sebagainya kurang. Bahkan belakangan itu muncul gejala copy paste gitu kan ya, dari satu grup media yang sama itu di copy ke lini-lini yang lain gitu kan, sarua isi nate gitu. Ini kenapa bisa sampai seperti itu tuh, Mbak Eni? Oke. Jadi kalau sekarang kan memang di era digital ini ya, di mana semua orang bisa mendapatkan uang dari website gitu ya, dari semakin banyak klik semakin besar ininya, semakin besar cuannya gitu ya, sehingga memang berita clickbait ini menjadi salah satu fenomena tersendiri gitu ya. Tapi sebenarnya biasanya setiap media itu punya divisi khusus yang itu tugasnya membuat laporan investigasi. Jadi kalau yang tadi digambarkan di film itu biasanya untuk yang berita-berita investigasi, yang dia butuh memang benar-benar data yang kuat, butuh sampai berhari-hari gitu ya untuk bisa menyajikan sebuah laporan yang luar biasa. Itu setiap media pasti ada biasanya tim khusus investigasi gitu ya. Yang itu biasanya memang wartawan-wartawan terpilih gitu ya, yang dia memang secara kompetensi sudah sangat-sangat mumpuni, dan banyak faktor gitu ya yang berpengaruh seperti itu. Setiap media itu biasanya punya ya, yang bisa jadi seperti gambaran yang ada di film tersebut. Sementara yang lainnya itu tadi ya tergantung kebijakan setiap media sih menurut saya. Ada memang media-media yang hanya dalam tanda kutip mengandalkan clickbait itu sendiri gitu ya. Tapi tidak sedikit juga media yang masih tetap berpegang teguh pada prinsip kode etik jurnalistik gitu ya, bahwa misalkan membuat berita itu harus cover both side, harus memperhatikan kalau misalkan narasumber nggak mau disampaikan namanya gitu, kita nggak boleh menyebutkan namanya dan sebagainya. Itu insya Allah masih adalah media-media yang seperti itu gitu ya. Ya tadi ya, kalau ditanya kenapa ya, karena memang semakin banyak orang yang mengklik sebuah berita itu nilainya kan kalau dinominalkan, dirupiahkan itu kan semakin tinggi gitu ya. Tergantung jumlah viewernya ya, dari berita kita jumlah pembacanya itu sebanyak apa, itu akan semakin besar itu. Gitu sih menurut saya. Gimana Hade, sudah jelas? Ya. Ini yang wartawan investigasi itu biasanya mereka punya kekebalan kan, Mas? Kan mereka harus menginvestigasi sesuatu yang sensitif, sesuatu yang berurusan dengan hukum. Itu mereka biasanya perlindungan hukumnya seperti apa sih agar tidak jadi bumerang buat jurnalis yang sedang melakukan investigasi? Sebenarnya kalau ketika melakukan investigasi itu tetap tetap ada dalam tanda kutip perlindungan dari media yang bersangkutan, tetap ada ya. Tapi kita sebagai jurnalis itu tetap ini sih, ketika kita bekerja di lapangan ya tadi pegangan utamanya kode etik jurnalistik ya. Mana yang boleh kita liput, mana yang tidak, itu semuanya sudah dalam ini sudah dibicarakan sedemikian rupa gitu Kang Hade. Yuk kalau soal kebal hukum atau tidak, gimana ya? Ya intinya dilindungi oleh media yang perlindungan hukumnya seperti apa gitu terhadap wartawan-wartawan yang memang bertugas harus menginvestigasi sesuatu yang sensitif, sesuatu yang mungkin membahayakan buat dirinya sendiri, tapi perlu
diinvestigasi demi kebenaran kayak gitu. Dengan hukuman. Asalkan sesuatu yang diliput itu sesuatu yang benar, itu biasanya dari media itu akan terus mendorong. Dan dulu ketika misalkan itu sudah sampai diintimidasi dan sebagainya gitu ya, itu kadang-kadang kemudian akan diminta menyelesaikan atau digeser ke yang lain dulu ketika si wartawan itu sudah tidak sanggup ya untuk menghadapi intimidasi tersebut. Pernah juga ada teman saya yang kemudian digeser ke rubrik yang lain gitu ya, sehingga digantikan dengan wartawan lain yang lebih kuat, yang dia secara mental lebih kuat untuk menghadapi sebuah kasus. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi intinya kalau perlindungannya biasanya kita ada AJI ya, Asosiasi Jurnalistik itu, yang kemudian akan memberikan perlindungan ketika terjadi sebuah masalah ya. Itu. Kalau sebuah media kan pasti dia juga punya tim advokasi tersendiri ketika ada sesuatu hal yang terjadi. Itu. Oke, makasih Mbak Epi, Mbak Eni ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, aku dulu deh, Mbak. Ini terkait kalau misalnya kan ada wartawan yang ingin mewawancara seorang korban dan dia tuh minta supaya identitasnya dirahasiakan gitu. Jadi dia memberikan informasi tapi dia minta identitasnya dirahasiakan. Itu bagaimana ya pertanggungjawabannya? Maksudnya nanti dicurigai bahwa wartawan itu mengada-ngada gitu karena tidak bisa memberikan bukti ini siapa sih yang memberikan kesaksian, siapa sih yang memberikan pernyataan ini. Kan biasanya kalau di film-film gitu kan ya. Itu gimana Mbak ini? Iya, jadi memang terkadang untuk hal-hal yang sangat sensitif itu kita boleh menyebutkan dari sumber yang enggan disebutkan namanya gitu ya. Tapi itu untuk hal-hal yang sangat sensitif. Itu pun nanti ketika reporter membuat berita dan ada tadi ya dari narasumber yang enggan disebut namanya, itu akan dikonfirm oleh redaktur. Redaktur pasti akan nanya ini siapa yang ngomong gitu ya. Jadi paling enggak redaktur itu harus tahu siapa yang ngomong tentang hal itu, walaupun nanti ketika di berita itu tidak disampaikan siapa namanya gitu ya. Tapi ketika menurut redaktur bahwa hal itu tidak, sebenarnya ketika disampaikan namanya itu enggak terlalu berbahaya gitu ya. Itu biasanya si reporter akan diminta untuk melobi ulang si narasumber agar namanya disebutkan. Atau kalau misalkan narasumbernya tetap nggak mau, sementara menurut redaktur itu sebenarnya bukan hal yang sensitif, maka reporter bisa jadi akan diminta untuk mencari sumber berita dari yang lainnya yang bisa mengatakan hal yang serupa. Ya. Makanya kadang-kadang kita di media itu pulangnya sampai malam ya. Kalau dulu ya zaman saya kan masih belum serba online gitu ya. Karena tadi harus menyelesaikan satu berita itu sampai clear benar-benar. Itu. Karena memang kode etiknya kalau si narasumber tidak mau disebutkan namanya, ya kita nggak boleh menyebutkan namanya. Kalau kita tetap nekat menyebutkan namanya, kita bisa dipermasalahkan oleh si narasumber tersebut. Gitu. Tapi pasti seorang reporter itu akan menyampaikan ke redaktur, oh ini yang nggak mau disebutkan namanya itu si ini gitu ya. Jadi biasanya ada pembicaraan ya di teman-teman redaktur, ini loh, orangnya ini yang ngomong gitu ya. Jadi sebenarnya tahu di kalangan media itu sudah tahu. Hanya kita tidak menginformasikan kepada masyarakat gitu. Gitu Mbak Wi. Terima kasih. Ini soalnya penasaran kalau nonton film-film tuh kayak gitu kan di luar. Iya, biasanya akan dilihat sejauh mana sih berbahayanya sebuah pernyataan gitu ya. Kalau misalkan namanya disebutkan. Kalau sebenarnya menurut si redaktur nggak berbahaya, ya tadi biasanya reporter akan diminta konfirm ulang kalau namanya disebutkan bagaimana gitu. Tapi kalau nggak mau, kadang-kadang kita justru diminta untuk mencari narasumber lain. Kalau feature itu ini ya tadi ya tentang pertanyaan feature. Biasanya ketika kita membuat sosok ya, misalkan nanti teman-teman ada anggota yang berprestasi gitu ya. Sebenarnya kan teman-teman FLP itu banyak sekali karya-karyanya
prestasinya juga luar biasa gitu ya. Kalau kemudian itu dibentuk feature itu sangat-sangat menarik ya. Misalkan ada salah satu anggota FLP yang dia baru memenangkan sebuah lomba misalkan. Kemudian si humas wilayah membuat feature-nya dari teman FLP tersebut, itu sangat menarik kalau kemudian itu dibuat sebagai rilis kita. Cuman kalau misalkan dikirim ke media, bisa jadi kalau orang itu sangat menarik gitu ya secara ini ya, bisa jadi si media itu akan justru meminta kontak orang yang dibuat feature-nya itu untuk diwawancarai tersendiri. Karena bagi seorang jurnalis ya, ketika dia bisa membuat sendiri sebuah berita, itu nilainya akan tinggi dibandingkan dia hanya mendapatkan rilis yang hanya diketik ulang itu, nilainya akan lebih tinggi kalau dia membuat berita sendiri. Atau kadang-kadang kita sebagai jurnalis itu ngerasa nggak puas dengan dengan informasi yang disampaikan di rilis itu, sehingga ingin wawancara lebih mendalam lagi. Gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Ya, ada lagi teman-teman? Saya sih berharap setelah dapat materi ini teman-teman bisa membuat reportase yang sesuai dengan dijelaskan sama Mbak Eni dan bisa dikirim ke web FLP. Minimal untuk sebagai latihan ini aja sih, kalau Strike News kan relatif lebih gampang ya. Kalau bikin Strike News itu sifatnya hanya menginformasikan tentang suatu kegiatan, dan ketika kita bikin itu usahakan sama seperti kita membaca berita yang ada di koran-koran gitu ya. Di sana namanya berita itu pasti ada kalimat langsungnya gitu ya. Kalimat langsung itu pernyataan si narasumber yang memang benar-benar kita kutip langsung ya. Bukan mengada-ada, tapi memang sesuai dengan yang disampaikan oleh si narasumber tersebut. Yang itu paling menarik gitu. Karena kalau rilis itu informasinya hanya jujur gitu ya, nggak ada pernyataan dari salah satu narasumber, itu juga nggak menarik gitu ya. Dan jangan sampai kita bikin rilis nggak ada sumber beritanya. Ya. Misalkan FLP wilayah Aceh mengadakan webinar bertema apa gitu ya. Maka di paragraf berikutnya bisa disebutkan apa yang disampaikan oleh si narasumber dalam seminar tersebut, yang itu menurut kita paling menarik gitu. Atau bisa jadi judul dari rilis kita adalah pernyataan si narasumber tersebut, bukan tentang kegiatannya. Jadi kegiatannya itu masuk di dalam berita. Oke, Mbak Evita, Raisen. Ini mau nambahkan informasi kan, nggak nanya? Jangan nanya Mbak Evita ya. Ya, menambahin dikit Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf off cam ya. Sebetulnya mau nambahin terkait ini ya, terkait yang website FLP gitu. Kenapa sih wilayah atau cabang perlu mengirimkan press release-nya gitu ya kan? Jadi sebetulnya pengiriman berita tersebut sebenarnya untuk membantu mendongkrak profil wilayah atau cabang juga sebenarnya gitu ya. Jadi keuntungannya adalah ketika sebuah wilayah atau cabang mengirimkan press release-nya ke website FLP. Nah, website FLP sendiri kan pengunjungnya itu banyak ya, yang baca lumayan gitu. Nah, itu kita bisa membantu meningkatkan kegiatan-kegiatan wilayah atau cabang yang barangkali mungkin kalau yang udah punya website sendiri mudah-mudahan sudah lebih leluasa gitu ya. Tapi kalau yang belum punya website kita bisa meningkatkan ini ya pengetahuan pembaca, misalnya oh ternyata FLP wilayah ini ada kegiatannya gitu kan. Terus kan kita bisa membuka peluang-peluang rekrutmen dan segala macam. Lebih ke seperti itu sih Mbak, mungkin tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan harapannya nanti ketika misalkan ada salah satu berita yang sudah dimuat di website FLP gitu ya, teman-teman cabang itu juga kemudian men-share seluas-luasnya tentang link berita tersebut gitu ya, sehingga semakin banyak pengunjung web FLP gitu.
sehingga menaikkan trafiknya ya Mbak Vita ya. Ya, itu bonus lah ya. Bonusnya trafiknya yang tinggi. Kalau berdasarkan survei kemarin pengisian database tuh dari 75 wilayah dan cabang yang punya web itu sekitar 31%. Kayak Jatim, FLP Jogja itu mereka punya web dan cukup aktif ya kalau lihat sharingnya di Instagram. Jadi berharapnya sih nanti teman-teman juga bisa memulai untuk membuat web. Cuman untuk sementara mungkin sebelum itu bisa kirim beritanya dulu agar Insya Allah sih akan ada budgetnya juga sih. Cuman besarnya kita info lebih lanjut nanti. Kan lumayan kan kalau misalnya tulisannya dimuat di web. Dibikin reward aja Mbak antar wilayah biar semangat nih. Top kontributor.